Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah materi pendidikan agama Islam, pendidikan dasar dan menengah dengan tema Quran Hadis Menikmati Kekuasaan dan Rahmat Allah. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 191111011067 dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Mu'addin MPD. Lanjut, langsung saja keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu adalah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu wa rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi itu adalah salah satu menikmati kekuasaan Allah, bahwa Allah memerintahkan kita agar kita menyembah Tuhanmu yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelummu agar kita senantiasa bertakwa. Dalam dalil selanjutnya yaitu allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini adalah salah satu juga cara kita menikmati kekuasaan Allah, yaitu bagaimana Allah telah membuktikan kekuasaannya, yaitu dengan menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan hujan tersebut dengan segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kita. Karena itu janganlah kita mengadakan sekutu-sekutu pada Allah, padahal kita mengetahui itu semua. Lanjut, tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Pada ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wa ud'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah suatu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di sini, jika kita memiliki keraguan pada tantangan Allah, kita diperintahkan untuk membuat satu surah yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kekuasaan Allah itu maha benar adanya. Lanjut, dalam dalil juga menjelaskan bahwa fa'ilam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi perintahnya adalah di sini, jika kita tidak bisa membuatnya dan tidak dapat membuatnya, maka kita diperintahkan untuk melihara diri sendiri dari neraka, bahwa kita harus siap diri kita dipelihara oleh api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Lanjut, ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat yaitu menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha minas samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwaju mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik,
bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya. Ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah salah satu ganjaran bagi orang-orang yang beriman, di mana bahwa kita akan disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka juga diberikan buah-buahan, istri-istri yang suci, mereka yang kekal di dalamnya. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Lanjut, perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang beri petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itulah perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang diseumpamakan jika orang kafir seperti nyamuk-nyamuk yang lebih rendah dari itu. Lanjut, allazina yanquduna ahdallahi min ba'dihi misyaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khashirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkan dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang jadi diumpamakan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah, maka mereka itu menghubungkan, membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang sangat rugi. Bukti kekuasaan Allah yaitu adalah salah satunya dalam ayat, yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikannya, dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Nah, itulah salah satu bukti kekuasaan Allah, yang mana Allah itu bisa mematikan manusia, bisa pula menghidupkan manusia. Yaitu salah satu ayat lagi menjelaskan tentang buktinya kekuasaan Allah, yaitu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama fis sawanahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bukti-bukti kekuasaan Allah yaitu adalah salah satunya seperti dalam artinya tersebut, ya Allah bisa saja berkehendak menuju langit, lalu Allah juga bisa menjadikan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu salah satu bukti-bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Pada ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka lak qala inni a'lamu ma la na'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Nah, itulah salah satu penciptaan manusia dan penguasaan di bumi. Lanjut pada ayat berikutnya, yaitu wa 'allama
asma'a kullaha thumma araduhum 'alal malaikati faqala ambi'u ni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Lanjut pada ayat selanjutnya, yaitu yang berbunyi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya, mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah kau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Salah satu ayat lagi yang menjelaskan, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam kullakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Itulah salah satu kekuasaan Allah. Allah bisa mengetahui segalanya walaupun kita sembunyikan sedalam apapun. Lanjut pada ayat yang selanjutnya, idza qulna lil malaikati isjudu wa il adama fasajadu illa iblis aba wa astakbara wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Lanjut ayat salah satu ayatnya, yaitu wa qulna ya adamu askun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah yang banyak lagi, baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu masuk orang-orang yang zalim. Lanjut, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna uhbitu ba'dukum li ba'di adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un illa hin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunkanlah kamu sebagaimana kamu menjadikan musuh bagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lanjut, qulna ahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunkanlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Wallazina kafaru wa kadzdzabu bibayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, baik, itulah salah satu kekuasaan Allah dan cara menikmati kekuasaan Allah. Kita diperintahkan untuk sesering mungkin menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa saja mengetahui apa yang kita tidak ketahui, walaupun kita tidak mengetahui, Allah mengetahui segalanya. Dan kita salah satu menikmati nikmat-nikmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa mentaati perintahnya dan bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.